mampu memulihkan keadaan kita. Mungkin ada pergumulan kita selama ini, udah bertahun-tahun kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih belum jawab. Bukannya Tuhan tidak mendengar, Tuhan masih memberikan proses demi proses agar kita tetap bertahan di dalamnya, agar kita tetap kuat, agar iman kita tetap bertambah, dan iman kita itu benar-benar murni. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan atau belajar mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami, berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu, berkuasalah di atas kehidupan hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan, semuanya itu berasal dari Allah. Urapi kami, kuduskan kami ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Amsal 24 ayat 10. Firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya mau kita bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya semua manusia pasti memiliki namanya masalah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Masalah kematian, masalah kelahiran, masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah kepada sesama, masalah kepada teman, masalah lingkungan, masalah pribadi kita, bahkan di dalam diri kita sendiri kita pasti memiliki masalah. Apalagi di situasi pandemi ini, pasti kita memiliki problem yang sangat berat. Dulunya kita bisa kemana-mana, dulunya bisa kita beraktivitas, dulunya kita bisa bekerja untuk mendapatkan kebutuhan kita. Tapi sekarang karena pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana. Kita diperintahkan oleh pemerintah supaya kita tetap di rumah saja. Nah, apa yang harus kita melakukan? Apakah kita berdiam diri di rumah saja atau tidur makan? Tidak, saudara. Tetapi berdiam diri artinya berdiam diri di kakinya Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Melalui pandemi ini, Tuhan mengajarkan kita supaya iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan semakin merosot, bukan semakin lemah, bukan semakin kita tak berdaya, kecewa. Oleh karena pandemi ini kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema saya pada sore hari ini yaitu tolak tawar hati di dalam kehidupan kita. Sekali lagi yang saya mau katakan, tolak tawar hati di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan tolak tawar hati di dalam kehidupan kita? Karena kenapa? Tawar hati membuat manusia atau membuat seseorang tidak berdaya. Tawar hati membuat seseorang cepat kecewa, mudah menyerah, patah semangat, tidak bergairah hidup, tidak mau melakukan aktivitas untuk kebutuhannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tawar hati, pengertian tawar hati yaitu patah semangat, kecewa, hilang keberanian, hilang semangat, mudah menyerah, mudah putus asa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
tawar hati, kalau tawar hati ini sangat larut di dalam kehidupan kita, sangat membahayakan saudara. Karena tawar hati seseorang bisa stres. Karena tawar hati seseorang bisa depresi dan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Kita melihat ada beberapa artis yang keinginannya tidak tercapai, dan apa yang terjadi? Mereka tawar hati sehingga mereka melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka mengambil alihnya Tuhan. Mereka bunuh diri. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tawar hati bisa frustrasi dan bisa membahayakan di sekitar kita, bisa membahayakan keluarga kita. Contohnya aja, jangankan dulu tawar hati saudara. Seorang orang tua, seorang ibu, ketika ia mengalami suatu masalah, pasti sasarannya suaminya, pasti sasarannya anaknya, pasti sasarannya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu bukan tawar hati, itu masih di bawah tawar hati. Apalagi namanya tawar hati. Tawar hati ini adalah suatu sikap yang sangat membahayakan, yang membuat orang tidak bangkit, yang membuat orang tidak maju, yang membuat orang hilang keberanian dan mudah menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal Salomo mengatakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita untuk supaya tawar hati itu tidak ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus memperkatakan firman. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan situasi yang sangat baik gitu, mungkin kita mendapatkan pekerjaan gitu, tapi ketika kita terjun dalam pekerjaan kita, ketika kita masuk dalam pekerjaan kita yang sungguh melelahkan, mungkin di sekeliling kita masih belum cocok, terus di sekitar kita masih ada yang gak suka sama kita, atau yang membuat perasaan kita terganggu. Nah, seringkali kita merasa begini, saya tidak layak, saya tidak bisa, saya tidak mampu bekerja di tempat ini, karena ada banyak orang-orang yang lebih baik, yang lebih baik pekerjaannya daripada saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang timbul dalam pemikiran kita. Apakah ketika kita mengalami suatu masalah, kita kayak merasa tidak sanggup, merasa Tuhan itu tidak ada di samping kita, merasa Tuhan itu tidak hadir di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan sekalipun. Kita sering memperkatakan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, memperkatakan hal-hal yang tidak membangun iman kita. Seringkali ketika kita mempunyai kerinduan atau pergumulan kepada Tuhan, kita berdoa, memang berdoa kepada Tuhan, tetapi kita masih ragu-ragu. Kadang-kadang kita memperkatakan kepada teman kita, kayaknya ini tidak bakalan dijawab oleh Tuhan. Kayaknya ini saya tidak mampu. Kayaknya Tuhan tidak mendengar doa saya. Kayaknya ini gak bakalan terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berdoa sekalipun,
Kalau kita pun berpuasa sekalipun baca firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman, setiap pergumulan, setiap kerinduan kita tidak bakalan akan terjadi. Karena kita tidak mempercayai, kita masih ragu-ragu kuasa Tuhan kan? Kita masih ragu-ragu apakah Tuhan mau lakukan apa yang saya menggumuli, apa kerinduan saya ini, apakah Tuhan mau jawab doa-doa saya. Seringkali kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Seringkali kita memperkatakan hal-hal yang tidak membangun iman kita atau membangun iman teman kita. Cara kita untuk menolak tawar hati di dalam kehidupan kita, kita harus memperkatakan iman. Kita harus percaya. Apapun pergumulan kita, apapun kerinduan kita, apalagi di masa-masa pandemi ini, percaya bahwa tangan Tuhan, bahwa Tuhan turun tangan di dalam pergumulan kita. Kita harus yakini, kita harus percayai bahwa ada Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita gumuli. Kita bisa melihat di Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 29. Saya akan membacakannya kepada kita. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ciri-ciri orang yang tawar hati. Orang yang tidak memiliki perkataan iman. Karena kenapa saya katakan seperti ini? Di ayat ini, beberapa ayat ini tadi, mereka sudah sampai ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada Israel. Bahkan mereka sudah melihat ketika mereka kembali dan datang kepada Musa, Harun, dan kepada umat Israel. Mereka menceritakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Mereka memperkatakan yang membuat mereka tidak bangkit, yang membuat mereka takut. Kalau kita melihat di ayat 27 dan di ayat 28, mereka menceritakan ketika mereka pulang dari tanah perjanjian, mereka menceritakan kepada Musa dan Harun dan serta umat Israel. Mereka menceritakan, mereka memperkatakan hal-hal yang tidak baik, mereka memperkatakan hal-hal yang buruk, bukan memperkatakan hal-hal yang membangun atau yang memberkati atau yang menyemangati, tetapi mereka memperkatakan hal-hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Mereka kembali pulang, mereka datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel. Mereka menceritakan, kami sudah sampai ke tanah perjanjian, bahkan kami sudah melihat di tempat negeri yang sudah kau suruh kami. Di sana memang berlimpah-limpah susu dan madu. Di sana buat hasilnya sangat memuaskan, dan mereka sudah melihat hasil tanah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di ayat 28 mereka katakan
ketika mereka menceritakan kepada Musa serta Harun dan serta umat Israel bahwa di sana itu baik tanahnya, hasilnya sangat memuaskan. Tetapi di ayat 20 mereka, apa yang mereka katakan? Di ayat 28 mereka mengatakan, hanya bangsa itu, orangnya di situ kuat-kuat, bangsa itu berkubu, itu yang membuat hati mereka tawar. Itu yang membuat perkataan mereka yang tidak membangun. Mereka cuma melihat dengan mata jasmani mereka. Padahal kita tahu Tuhan sudah berjanji kepada orang Israel bahwa ini adalah tanah hasil yang baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi ketika mereka melihat, mereka menceritakan hal-hal yang buruk, mereka menceritakan hal-hal yang tidak baik. Orang di sana itu orang yang kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Tetapi ada seorang yang imannya sangat kuat. Dia memperkatakan iman kepada mereka. Di ayat 30 kita membacakannya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan mendahului negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah ciri-ciri orang yang memperkatakan iman. Ia percaya kepada Tuhan, ia mengimani bahwa janji Tuhan itu akan dikenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan pastinya janji yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel bukan janji yang seperti dijanjikan oleh manusia. Pastinya janji Tuhan hasilnya yang terbaik. Kaleb mengatakan tidak, kita tetap maju. Artinya Kaleb menolak tawar hati di dalam kehidupannya. Kaleb menolak tawar hati di dalam kehidupan bangsa Israel, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, supaya mereka tetap mengimani bahwa janji Tuhan itu sungguh indah di dalam kehidupan bangsa Israel. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki perkataan iman di dalam kehidupan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari apapun yang terjadi saat-saat ini, mungkin ada masalah kita dalam keluarga, mungkin ada masalah kita kepada anak mengurus sekolah, perekonomian menurun, pekerjaan tidak ada, karena situasi kondisi yang saat-saat ini. Jangan kita tawar hati karena ada masalah. Jangan kita tawar hati karena ada masalah-masalah yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Jangan masalah itu menguasai kehidupan kita, sehingga perkataan kita tidak baik, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita hal-hal yang tidak baik. Dan apa yang terjadi? Kita mudah menyerah, kita mudah berputus asa, kita mudah kecewa karena kita sudah memiliki tawar hati di dalam kehidupan. Tetapi mari saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah perkataan iman di dalam kehidupan kita. Maka kekuatan, maka jalan keluar Tuhan akan memberikan bagi kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumuli, apa kerinduan kita, Tuhan pasti menjawab sesuai waktunya dan rencananya Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita, asalkan kita menaruh harap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan atau tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara atau apa yang harus kita lakukan supaya tawar hati tidak ada di dalam kehidupan kita? Kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan yaitu berdoa kepada Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Bertemu dengan Tuhan.
bukan malahan memberikan waktu, membuang kesempatan yang Tuhan sudah memberikan kepada kita. Seringkali kita lebih banyak waktu kita megang HP, nonton, nongkrong-nongkrong, atau membahas apapun, membahas orang lain, membahas ini itu, daripada berdoa. Bangun persekutuanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Kalaupun kita memiliki iman yang besar, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak mencari Tuhan, percaya tidak akan terjadi apa yang kita inginkan. Karena kenapa? Salah satu supaya doa kita dijawab, kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan, yaitu kita harus mencari Tuhan dengan berdoa. Berdoa bukan hanya berdoa untuk menceritakan keluhan kita kepada Tuhan, bukan saudara. Berdoa memuji, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Barulah kita berdoa untuk pertemuan kita. Dan jangan andalkan keluarga, jangan andalkan teman atau sahabat, atau mungkin teman kita yang akrab, yang selalu membantu kita, yang selalu yang mendengar setia dalam cerita kita. Bukan. Memang ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai problema hidup, memang teman kita menjadi pendengar setia, dia bisa membantu. Tapi itu cuma sementara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang bisa menolong kita, yang bisa membuka jalan kepada kita, satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah mencari Tuhan, kita sudah percaya bahwa apa yang terjadi saat ini, Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Mungkin ada pergumulan kita selama ini, udah bertahun-tahun kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih belum jawab. Bukannya Tuhan tidak mendengar, Tuhan masih memberikan proses demi proses agar kita tetap bertahan di dalam Dia, agar kita tetap kuat, agar iman kita tetap bertambah, dan iman kita itu benar-benar murni, sehingga doa kita, pergumulan kita, kerinduan kita akan dijawab oleh Tuhan. Mungkin bukan itu, ketika Tuhan menjawab doa kita, bukan itu yang kita inginkan. Jauh sekali apa yang sudah kita gumuli. Dan percaya saudara, ketika Tuhan sudah menjawab pergumulan kita, Dia akan menjawab lebih dari apa yang kita minta, lebih dari yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita gumuli. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kerinduan kita. Saat ini Tuhan masih belum jawab. Karena kenapa? Tuhan masih menguji iman kita. Tuhan masih menguji iman kita di dalam Tuhan. Apakah seberapa kuatnya kita mencari Tuhan ketika kita bergumul kepada Tuhan? Apakah setelah itu kita sudah menyerah? Apakah ketika udah bertahun-tahun kita tidak menerima jawaban, terus kita mulai berputus asa? Udah mulai tawar hati? Jangan saudara. Jangan kita berpikir negatif. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mencintai saya. Tuhan itu jauh daripada saya. Tuhan itu tidak mendengarkan doa saya. Tidak, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya dan sebenarnya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan selalu menaungi kita, selalu berjalan bersama kita. Karena kenapa? Ketika kita mendapatkan suatu masalah, perbedaan hidup, atau suatu kerinduan,
Tuhan akan mendengarkan asalkan kita mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tolak tawar hati di dalam kehidupan kita, maka Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, cari Tuhan dan perkatakan iman di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa Allah akan nyata di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan masih akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah firman ini boleh menguatkan iman kami, boleh membawa kami, membangun hubungan kami dengan Tuhan dan mencari Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang satu-satunya andalan kami dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah hidup kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.